Sebelum ke pola pikir, kita akan bahas dulu tentang industri halal. Industri halal tuh apa sih gitu? Apa bedanya dengan industri yang lain gitu ya? Dulu kan kita kenal industri, oh industri itu pabrik gitu ya. Nah sekarang tuh industri itu kan kalau definisinya itu luas gitu ya. Kumpulan perusahaan bisa, Iya. kumpulan misalnya apa namanya? Bisnis yang sama itu juga kita sebut industri gitu ya. Nah, industri halal itu artinya misalnya kita bicara di situ bisnis-bisnis yang sama, kemudian dengan kriteria di mana kriteria bisnis itu atau industri itu yang bisnis-bisnis yang tergabung dalam industri itu tidak menyalahi aturan Islam gitu ya. Kita di Islam itu kan ada aturan boleh dan tidak boleh. Nah, kalau kita bicara industri halal, Bu Yati bisa sebutkan nggak Bu kira-kira apa saja sih sektornya di industri halal itu? Iya, boleh dong dijelaskan sama Bu Nah, Yati ya. ya. Oh, jadi kalau misalkan pada zaman dahulu ya, kita itu terfokus pada industri halal itu sekedar makanan dan minuman saja. Jadi sesuai dengan ini, semakin berkembangnya kita, semakin berkembangnya penduduk muslim, maka industri halal itu semakin luas. Jadi tidak hanya sekedar dilihat dari produksi halal makanan dan minuman saja. Jadi sudah merambat ke seperti pariwisata halal. Jadi di sini kan kita sebagai umat muslim itu membutuhkan tempat yang nyaman ketika kita berekreasi, kita membutuhkan misalkan tempat yang bersih untuk beribadah. Makanan dan minuman itu kan kita harus bisa memperoleh dengan mudah. Kita tidak perlu susah lagi untuk mencari makanan dan minuman halal tentunya ya, tentunya itu. Yang selain makanan minuman, tempat rekreasi, ada juga ini mengenai fashion. Oh, tentang fashion juga ada ya, Bu fashion ya? juga ada. Jadi kalau misalkan dulu kan kita mengetahui cuman produksi baju seperti itu kan. Iya. Jadi kalau sekarang kita itu lebih melek lagi terhadap bagaimana cara produksi baju tersebut, bahan baku yang digunakan. Oh, gitu. Iya. Jadi lebih detail lagi untuk ini industri halalnya. Oke. Kemudian itu ada apa lagi Bu? ada Kan tadi media. ada, Iya, media, ada media. ya. Oh, media juga ada Media juga ya. bisa industri halalnya. Iya, Kita kan media kan pernah- nggak cuma radio ya. Iya. Misalnya kita Facebook? ada ya Oh, maksudnya iya. jadi kayak Mm-mm. kayak misalnya website Oh, gitu gitu, kan. Nah, website, ya, ya. ya itu kan ada juga website yang menyediakan informasi-informasi gitu kan. Kemudian yang kalau misalnya kita lihat channel YouTube itu ada yang isinya adalah misalnya murotal dan sebagainya. Itu kok view-nya banyak sekali Banyak gitu sekali. loh. Iya. Channel-channel seperti itu gitu. Nah, tadi udah berapa Bu? Ada makanan minuman, ada wisata pariwisata, halal. kemudian ada media, ada fashion, ada juga kosmetik dan Iya. obat-obatan. Oh, gitu. Itu Iya. juga ada gitu. Iya. Jadi kalau dulu kan kita nggak memperdulikan tuh pakai bedak, Ya, pakai bedak apa lipstick, aja gitu ya. Yang penting hasilnya Penting bagus hasilnya, gitu. nggak Iya. tahu loh ini produknya dari mana Iya, gitu kita ya, nggak Bu ya. peduli. Ya, kalau sekarang kan kita lihat isinya apa sih? Kosmetik yang kita pakai tuh nggak cuma sudah ada BPOM. BPOM Iya, saja, tapi kita lihat nih halal nggak gitu Iya, ya, gitu. terbuat dari bahan apa enggak gitu ya. Ada yang unsur-unsur apa misalnya babi atau apa itu enggak gitu kan. Kita mikir sejauh itu sekarang, termasuk obat-obatan gitu. Meskipun penggunaan misalnya alkohol dibolehkan di farmasi, tetapi kan mungkin kita akan lebih nyaman memilih obat-obatan yang Yang tidak alami, mengandung iya, itu herbal gitu kan, yang gitu. sudah tersertifikasi halal tuh. Oh gitu. Itu tentang industrinya ya. Kalau bicara tentang halalnya, sudah sejauh mana sih Bu perkembangan industri halal di Indonesia dan khususnya ini di Kota Padang Sidempuan? Oke. Kalau di Indonesia ini tadi ada satu sektor sebenarnya yang paling besar di Indonesia yang belum kami sebutkan tadi, yaitu sektor keuangan. Nah, sektor keuangan syariah ya, keuangan yang istilahnya ya keuangan syariah lah ya, bukan keuangan halal. Iya. Keuangan syariah tuh contohnya ada di situ produknya bank syariah, ada pasar modal syariah, ada pegadaian syariah, Iya. asuransi syariah, gitu ya. Nah, di bank syariah sendiri kalau kita lihat total
penggunanya atau asetnya ya, aset yang berputar gitu, itu yang paling banyak adalah sektor keuangan gitu, karena pasar modal di situ banyak sekali yang saham-saham syariah, kemudian ada reksadana, ada apa namanya, surat berharga syariah juga ada, bank-bank syariah di Sidimpuan juga ada gitu. Meskipun mungkin kalau kita lihat bandingkan bank syariah dengan bank konvensional itu masih jauh, perbandingannya tidak apple to apple ya Bu. Iya. Ibaratnya kalau bank syariah itu masih sebesar kelengkeng, bank konvensional mungkin sudah sebesar semangka gitu. Jadi masih sangat jauh gitu. Meskipun ya kalau kita lihat sudah cukup berkembang, tetapi masih jauh gitu. Itu tentang sejauh mana halalnya ya Bu ya. Kalau tentang kewirausahaan kan karena peran pola pikir kewirausahaan nih. Dan bagaimana sih Bu pola pikirnya tentang orang-orang yang ada di bidang kewirausahaannya sendiri? Oke, mungkin sebelum ke bidang kewirausahaannya, nah Bu Yati tadi mungkin belum ada hal-hal yang kayak perlu disampaikan. Di Sidimpuan tuh sudah sejauh mana sih industri halal itu, tadi ada yang Iya ketinggalan. benar, iya. Oke, boleh dijelaskan sama Bu Yati dulu. Gimana Bu? Bu Yati? Jadi kalau sebenarnya di Kota Padang Sidimpuan pada khususnya itu masyarakatnya sudah lebih aware lagi terhadap produk halal ini. Jadi kalau di sini itu kan masyarakatnya sudah mulai memperhatikan lagi mengenai kehalalan suatu produk, nggak sekedar enak, murah dan mudah dijangkau. Iya. Dan Tapi kalau berjilbab. tapi kalau di zaman sekarang itu orang lebih milih ke yang murah aja ya. Apalagi ekonomi zaman sekarang. Iya, kalau dulu kan misalkan kita hanya melihat pedagangnya mungkin pakai jilbab, Iya. kan itu sudah memastikan bahwa itu produknya Halal, iya. Tapi kalau sekarang ini kan kita lihat lagi sudah ada sertifikat MUI-nya belum? gitu. Nah, mungkin sekarang MUI ada juga yang MUI, tapi ada juga yang sekarang sertifikat halal itu dikeluarkan oleh BPJPH gitu ya. Udah badan khusus yang menjamin suatu produk itu halal gitu. Nah, itu ini kaitannya nanti kan dengan UMKM ya, industri halal di Padang Sidimpuan atau pelaku bisnisnya gitu ya. Kalau kita bicara tentang kewirausahaan itu kan kewirausahaan ini kan skopnya sangat luas ya, spektrumnya luas. Tidak hanya ada kita bicara bisnis saja. Apalagi kalau misalnya anak kekinian tuh bicara kewirausahaan tuh ya startup bisnis gitu. Iya. Nah, anak sekarang kan semangat ya. Kalau zaman dulu tuh cita-cita mau jadi apa gitu, jadi PNS gitu ya. Iya. Kalau anak sekarang enggak, Iya, sekarang YouTuber, YouTubers. mau bikin bisnis startup gitu-gitu. Iya. Idenya tuh luar biasa gitu. Nah, jadi kewirausahaan tuh tidak hanya di bisnis startup saja, tetapi kewirausahaan tuh ada di misalnya di pemerintahan juga ada gitu. Jiwa kewirausahaan tuh ada di situ. Kemudian ada di perusahaan besar, ya. Tidak hanya di UMKM saja, tetapi di bisnis-bisnis besar itu ada kewirausahaan di sana. Kemudian bahkan di organisasi non-profit ya. Organisasi non-profit misalnya di lembaga-lembaga zakat yang milik swasta misalnya ya. Itu bahkan harus ada unsur kewirausahaan di sana gitu. Terutama kita di institusi pendidikan itu juga harus ada itu. Nah, sebenarnya apa sih kewirausahaan itu? Menurut Bu Yati gimana? Iya, apa ya? kewirausahaan itu apa Apa sih, sih Bu? Bu? Jadi kalau di kewirausahaan khususnya untuk di mahasiswa kita sendiri ya. Jadi itu mereka selain di pendidikan formal itu akan diajarkan dosennya mengenai beberapa mata kuliah mengenai kewirausahaan. Yang untuk di semester bawah itu kan biasanya diajarkan mengenai teorinya dulu, teori mengenai kewirausahaan. Membuka wawasan ya, Iya, Bu? membuka wawasan dulu bagaimana sebenarnya konsep kewirausahaan itu. Konsep kewirausahaan yang secara Islami yaitu kan. Kemudian itu dan di semester atasnya akan diajar lagi mengenai praktik kewirausahaan. Kemudian setelah dipelajari tentang praktik kewirausahaan akan diaplikasikan lagi ya ke market dia untuk dia. gitu. Jadi itu merangsang mahasiswa kita untuk memiliki jiwa kewirausahaan, menumbuhkan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Nah, tadi kan poinnya ada di jiwa kewirausahaan. Yang sebenarnya jiwa kewirausahaan tuh ada dimanapun tadi yang sudah saya sebutkan. Tidak hanya di institusi bisnis saja gitu, pendidikan, pemerintahan tuh ada. Jadi apa Semuanya sih intinya ada ya? gitu ya? Intinya adalah kalau kita bicara kewirausahaan apa coba Kak Wanda ya. Maksudnya pentingnya berwirausaha ini ya, Bu ya.
Jadi poinnya adalah sebenarnya yang membedakan seorang pengusaha itu entrepreneur Iya. atau bukan itu ada di creativity and inovasi, ya. Nah, kalau misalnya kita melihat lah ada orang yang jualan gitu ya, Iya. dia jualan doing business as usual. Jadi dia bisnis tuh kayak ya kemarin bisnis jualan ini, besoknya itu monoton gitu. Nah, itu kita nggak bisa sebut dia sebagai entrepreneur gitu. Ya, karena tidak ada inovasi, creativity nggak ada gitu. Karena apa? Ketika seperti itu, nah yang namanya pola pikir kewirausahaan itu kan kita pola pikir, cara berpikir tentang bisnis gitu ya. Cara berpikir tentang bisnis, bagaimana mendapatkan peluang. Ya, mendapatkan peluang bagaimana, kemudian mengatasi ketidakpastian karena dunia itu kan penuh ketidakpastian kan, Bu. Nah, kayak misalnya terjadi COVID kemarin, kalau bahasanya orang bisnis tuh dunia sekarang tuh menghadapi era VUCA, ya. Nah, VUCA itu apa? Iya. Volatility atau dunia tuh volatile atau tidak stabil ya. Kemudian uncertainty, ada ketidakpastian di situ. Kemudian ada complexity, ya dunia makin kompleks gitu, tidak ada batas dan sebagainya. Kemudian ada ambiguity, ketidakjelasan. Contohnya ketika COVID kemarin kita benar-benar melihat VUCA yang sesungguhnya tuh seperti itu gitu loh. Kita kebingungan, kita ini. Nah, seorang entrepreneur itu bisa menyesuaikan diri tadi kan dari ketidakpastian. Itulah yang menjadi kunci dari entrepreneur. Maka saya bilang tadi entrepreneur tidak hanya ada di bisnis, Tapi tetapi semua bidang. semua bidang Gitu. ya. Kak Wanda ketika misalnya sebagai penyiar radio kemudian punya kreativitas, inovasi untuk membuat siaran radio yang lebih menarik, tema-tema yang nah itu juga kita sebut ada jiwa kewirausahaan di diri Kak Wanda. Supaya lebih banyak orang Ya, yang betul. tertarik sama radio tersebut ya, Bu ya. Oke. Dan tadi kita udah tentang sejauh mana perkembangan industri halal juga sudah dijelaskan, apa itu industri halal juga sudah. Dan tentang UMKM-nya nih, Bu. Apakah UMKM juga berperan dalam perkembangan industri halalnya? Oke. Boleh dijawab dengan siapa nih duluan? Ibu. Oh, Ini. saya. Oke. Oke, Ibu tarik dulu. Oke. UMKM, sebenarnya kalau kita bicara UMKM itu kita bicara ada usaha mikro, kecil, menengah. Ada 3 kriteria di situ. Nah, itu kriteria ini sebenarnya kalau dari sisi ada undang-undangnya, Kak Wanda. Oh, gitu. Ya, jadi dilihatnya dari sisi aset dan omset, ya kan? Aset itu berarti kekayaan ya, total kekayaannya berapa. Kalau omset itu pendapatan. Pendapatan beda dengan keuntungan ya. Pendapatan itu masih murni, belum dikurangi dengan biaya-biaya. Maka yang menjadi pembeda antara usaha mikro, kecil, menengah adalah di aset dan omset tadi. Tetapi itu sangat teoritis. Kita pening kalau lihat kayak gitu ya. Jadi kita kalau misalnya bicara UMKM gitu, secara mudahnya ya. Ya kalau misalnya bisnisnya itu kayak di pasar gitu ya. Iya, di Ya, pasar. kita lihat di Sidimpuan itu rata-rata UMKM gitu. Kayak misalnya pedagang-pedagang di pasar itu ya kita kategorikan itu gitu. Karena ya masih kalau saya lihat dari kriteria, melihat dari aset dan omsetnya itu ya mereka rata-rata masih berkisar di kriteria mikro dan kecil gitu. Masih jarang lah kalau di Sidimpuan ini yang masuk ke dalam kategori menengah. Nah, UMKM gitu kan, terutama misalnya kalau kita bicara industri halal di Sidimpuan itu kan memang yang masih menonjol itu bidang makanan dan minuman. Iya, makanan. Apalagi di makanan. kafe-kafe ya, Bu ya. Ya, nah ini kafe itu kan kita sebut bisa juga sebagai masuk dalam kategori UMKM ya gitu. Jadi kafe, kemudian pengusaha makanan minuman yang membuat kerajinan gitulah ya, makanan minuman kayak usaha keripik sambal atau apapun lah itu ya, nasi snacks box dan sebagainya, itu kan juga bisa berkontribusi dalam perkembangan industri halal gitu. Artinya apa, di Sidimpuan ini kalau kita bicara industri halal di sektor makanan sudah banyak lah ininya. Kita bisa lihat gitu, wujudnya tuh udah banyak. Dari kafe sudah banyak, beberapa kafe saya lihat tuh sudah
memasang kalau kafe belum lihat, tetapi toko kue misalnya, toko kue, cake shop kayak gitu. Nah, itu sudah ada yang memasang logo halal di kacanya. Iya. Dan itu bukan logo halal yang ecek-ecek dia tempel saja, tetapi memang halal yang dikeluarkan BPJPH gitu. Nah, ada juga yang misalnya catering di Sidimpuan ini, Padang Sidimpuan ini sudah ada beberapa yang sudah tersertifikasi halal, misalnya tuh Snacks Box Argoris ya, yang Iya. itu tuh kebetulan ownernya juga seorang pejuang UMKM halal gitu ya, pendamping halal, yang mana beliau mendampingi para pengusaha-pengusaha kecil untuk bisa dapat sertifikasi halal gitu ya. Kayak misalnya usaha apa kemarin Bu, yang kue lebaran Iya, itu kue juga lebaran. ada yang sudah Iya. mendapat sertifikasi Iya. halal gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi UMKM makanan minuman terutama di Padang Sidimpuan itu sudah mulai muncul geliat. Meskipun kalau kita lihat targetnya ya masih jauh lah ya. Targetnya kan kita makan minum itu tidak lagi melihat yang jualan pakai jilbab itu udah pasti. Karena kalau Iya. kita dengan ada label halal itu tidak hanya halalnya yang dijamin Kak Manda, tetapi yang dijamin juga ada proses kebersihan. Karena di proses mendapat logo halal itu suatu bisnis itu tidak misalnya letak kamar mandi. Kalau letak kamar mandi dengan dapur itu berdekatan itu nggak boleh gitu. Nah, itu kan sebenarnya menjaga kebersihan. Iya. Otomatis ketika misalnya suatu UMKM, suatu bisnis itu sudah mendapat sertifikasi halal atau suatu produk ya, yang mudahnya itu sudah mendapat sertifikasi halal, maka prosesnya kita itu konsumen sudah dijamin tidak hanya kehalalan tetapi kebersihannya, kesehatannya, karena semua bahan kan diteliti gitu. Tidak ada anjing lewat misalnya kan. Anjing lewat di misalnya kacang dijemur gitu kan ya. Iya, Ada kacang iya. yang produksinya itu harus dijemur dulu, tapi di situ suka ada anjing lewat-lewat gitu. Nah, itu tidak akan dapat sertifikasi halal gitu. Artinya apa? Kita dijamin terbebas dari yang seperti itu. Kita sebagai muslim tuh nyaman lah kalau sudah ada sertifikasi halal. Maka ketika UMKM di Sidimpuan sudah punya sertifikasi halal, maka industri halal terutama makanan dan minuman lambat laun akan semakin berkembang gitu. Itu dari sisi makanan minuman. Kalau dari sisi Ada satu lagi tambahannya Dari fashion ada nggak sih itu? Enggak, maksudnya kalau misalkan kita industri halal ini Iya, kan, iya. sebenarnya kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita butuh dukungan ya, Bu, ya. betul. Gitu. Jadi di sini tuh dukungan-dukungan pemerintah terutama ya kan, dukungan pemerintah, pengusaha, akademisi. Jadi di sini misalkan pengusaha, kalau misalkan pengusaha sendiri tidak mau, tidak setuju dengan Dan industri halal, bagaimana juga? gimana ya kan? Iya. Akademisi kan, Iya. akademisi kalau misalkan tidak diberikan sosialisasi mengenai industri halal itu kita juga nggak tahu. Kita hanya betul. Iya. Jadi kayak misalnya gini Bu, tadi kan kasusnya kalau ketika misalnya kita bicara tentang wirausaha tadi ya, orang yang jualan dari kemarin itu jualan, besoknya jualan lagi, dan jualannya yang sama tadi gitu ya. Kita bisa dalam bisnis tuh kita sebut doing business as usual gitu lah ya. Nah, itu juga pola pikir yang nggak akan mendukung itu perkembangan industri halal. Karena apa? Mereka akan berpikir gini, pelaku usahanya tuh berpikir gini, nggak usahlah bersertifikat halal, toh orang tahu ini halal, aku berjilbab gitu ya. Iya. Nah, tuh seperti itu kaitannya gitu loh. Ketika orang yang punya atau ownernya itu nggak punya mindset wirausaha, itu ya akan seperti itu. Tapi ya bukan menyalahkan ini yang seperti itu ya. Kita orang yang seperti itu kan punya latar belakang yang lain. Jadi mungkin kita perlu edukasi atau perlu kasih tahu. Upgrade lagi ya, upgrade lagi mengetahui industri halal. Perlu iya. kasih tahu tentang pentingnya, nyamannya. Tidak hanya nyaman untuk konsumen tapi sebagai produsen. Karena kalau sudah punya label halal, kita punya branding gitu, jadi kita bisa jual. Iya, Ya, benar. merek kita itu bisa Iya. kita jual. Oh, merek halal kita gitu loh. Gitu ya Ya. ternyata. Itu dari tentang UMKM-nya ya Bu ya. Kalau dari sisi pengusahanya apa aja sih Bu yang diperlukan agar industri halal itu terus berkembang? Boleh dari Iya. Ibu Yati dulu. Jadi kalau misalkan dari segi pengusaha itu kan, kalau misalkan dia sudah tahu nih sebenarnya sistem Ya. industri halnya gimana, ini dia bisa nggak
konsisten terhadap itu. Gitu. Iya, jadi di sini Jadi konsistensinya nggak mesti- itu dulu kan. Kalau misalkan sudah hari ini sudah mulai fokus terhadap kehalalannya, besoknya lagi berubah pikiran. Baru misalkan 1 minggu Udah bisnisnya halal. ini kan udah berubah pikiran, Iya. nggak percuma juga. Di sini konsistensinya dulu yang diperbaiki dulu. Jadi pengusaha itu harus konsisten terhadap industri halalnya, jangan sampai ini berubah-berubah kayak iya, ini benar, kayak iya. bunglon ya Harus kan. konsisten ya, Bu, ya. Konsisten yang diutamakan. Itu dia. Itu aja. Kalau dari tambahan Bu Utari? Oke, kalau dari saya tentang pola yang tadi kita, makanya judulnya itu pola pikir. Maka di sini dari sisi pengusaha saya akan soroti dari pola pikirnya. Nah, pola pikir itu kan mindset ya. Kalau bahasanya anak muda, mindset. Nah, mindset itu ada yang sifatnya fix. Ya, fix mindset. Tapi dia mindset yang udah nggak berkembang lah ya. Satu lagi growth mindset atau mindset yang berkembang gitu. Nah, orang-orang yang memiliki fixed mindset itu yang udahlah nggak usah sertifikat halal nggak perlu, orang sudah tahu itu yang fixed mindset. Nah, kita perlu rangsang orang-orang para pengusaha itu agar memiliki growth mindset tadi, punya pola pikir yang berkembang gitu. Bahwa pola pikir yang berkembang itu membuat para pengusaha itu mau belajar terus, berkreasi, inovasi. Mereka melakukan inovasi itu ya muncul dari mindset yang berkembang gitu. Kalau mereka nggak punya mindset yang berkembang ya tadi dari nenek moyangnya ompongnya jualan itu, anaknya jualan itu, tidak ada perkembangan. Kalau jualannya makin besar, oke, itu ada perkembangan, berarti mereka berinovasi gitu misalnya, ada kreativitas di sana. Tetapi ketika makin lama makin habis misalnya kan, nah itu ada sesuatu yang mungkin dari sisi mindset itu dia menerapkan pola pikir yang ya sudahlah gitu. Jadi istilahnya gitu aja gitu. Fixed mindset tadi gitu. Jadi kalau cara untuk mengubah pola pikirnya dalam membangun usaha itu gimana, Bu? Oke. Yang aturannya kan dia ya udah gitu aja. Jadi cara mengubahnya itu gimana biar pola pikirnya itu lebih maju lagi gitu. Jadi yang namanya pola pikir itu kan sebenarnya bisa diubah ya? Iya, bisa sebenarnya. Nah, mindset orang itu bisa diubah gitu ya. Jadi bisa diubah. Artinya kayak misalnya ya, kita tadi para pengusaha menghadapi ketidakpastian tadi. Nah, itu diubah melalui misalnya pengalaman, itu bisa mengubah pola pikir orang gitu. Kemudian pendidikan itu bisa mengubah pola pikir orang gitu ya. Dan orang sekitar juga. Iya, orang sekitarnya juga gitu. Makanya pendidikan itu penting, meskipun ada juga beberapa pengusaha yang bilang ya nggak penting kamu sekolah tinggi-tinggi, toh ya nanti ke dapur aja ya. Atau misalnya bisnis tuh nggak perlu ijazah, memang nggak perlu ijazah, tetapi pola pikir itu bisa dibentuk melalui pendidikan gitu. Pola pikir tadi, growth mindset itu bisa diasah melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya di sektor formal saja, tetapi bisa di sektor non formal gitu. Misalnya ikut pelatihan atau apapun. Kalau sekarang di era digital ini, kalau kita mau bicara pelatihan ya, itu setiap hari ada, dan itu banyak yang gratis gitu kan. Banyak. Tinggal lagi kita tahu atau enggak, mau atau enggak gitu aja kan sebenarnya. Tergantung niat sendiri ya. Tergantung kitanya. Jadi gitu. ubahnya pertama harus diniat dulu. Niatnya bagaimana, kemudian mereka mau nggak sih menambah pengetahuan gitu. Karena kalau yang fixed mindset itu biasanya ya karena dia nggak tahu gitu loh. Dia nggak ada pengetahuan tentang itu, maka tidak bisa disalahkan juga kalau misalnya dari ompongnya jualan ini, anaknya jualan ini, bukan malah berkembang jualannya, malah tapi tetap makin gitu-gitu aja. mending kalau mending kalau itu aja, tapi makin lama makin surut gitu kan. Berarti ada mindsetnya yang kurang tepat. Tapi mindset kurang tepat itu bisa jadi karena memang mereka tidak terpapar oleh pengetahuan gitu ya. Atau bisa juga nggak sih Bu ini gimana? gara-gara ini ya kurang mau terbuka atau mengikuti zaman. Ada juga kayak contoh yang dicontohkan nih, misalkan usaha turun temurun itu, misalkan kita contohkan saja sederhananya misalnya pisang goreng. Dari zaman dahulu kan pisang goreng kan begitu aja kan. Tapi kalau misalkan kita tambahkan
inovasi kita, kreativitas kita tambahkan topping, Iya, bisa jadi- nggak menaikkan nilai jual? Nah ya, Iya, sekarang kan seperti itu ya. pisang crispy Kreatif, iya. bertopping-topping Kreativitas gitu ya. di situ yang dituntut sebenarnya untuk Itu wirausaha salah satu itu. contohnya Iya, ya, Bu contohnya ya. ya. Tapi ada juga sebenarnya orang yang menjual otentik sisi otentik gitu. Oh ya, originalnya ya. Sisi apa namanya? Sisi sejarah gitu, nostalgia gitu. Nah, ada sejarahnya gitu. Kayak misalnya pisang yang misalnya apa namanya, yang dari neneknya jualan pisangan, tapi biasanya yang menjual sisi autentik itu bisa bertahan gitu karena dia beda gitu. Beda dari yang lain. Beda dari yang lain itu mungkin rasanya berubah, dia tidak merubah Iya, rasa gitu. tetap gitu aja. Artinya orang ketika misalnya rindu satu makanan, oh dulu waktu kecil saya beli ini. Kita kembali ke sana, oh Tetap ternyata masih enak seperti gitu. itu, gitu. Nah, itu juga bisa, tetapi ketika mungkin poinnya gitu, bukan berarti ketika tidak ada inovasi dari sisi produk itu buruk juga gitu loh. Tapi bisa jadi baik ketika memang dia mau menonjolkan itu gitu. Itu nilai lebih dari produk dia. Kalau memang nilai lebih dari produk dia itu adalah berbagai macamnya variasinya, maka itu yang tadi pertama itu opsinya ya tidak berlaku. Maka ketika menentukan kreativitas inovasi, kita juga melihat market. Pasar kita tuh siapa sih sebenarnya gitu kan? Gitu, iya, Ya, kita harus lihat pasar dulu ya, Bu ya. Pasar yang mau kita tuju gitu. Kita tuh mau menjual ke orang-orang yang teringat tentang nostalgia atau anak kekinian yang suka makanan-makanan yang penuh kreasi gitu. Itu dari sisi makanan tadi ya gitu. Kalau makanan, tetapi kira-kira ada nggak sih Bu, kalau Bu Yati ya, di Sidimpuan ini tempat yang memang seperti itu gitu? Ada juga. Ada juga beberapa Ada. ya, Bu ya. Di beberapa juga ada. Yang ini yang misalkan setiap satu momen lebaran Iya. orang berkunjung ke situ. Misalkan saja ada di daerah Sigiring-giring ya, tempat apa ya? Namanya Wak Gareng. Oh iya, Wak Wak Gareng, benar. Itu sempat betul pikir ya. Iya, Wak Apalagi Gareng ya. Partapean. Iya, Pertapean Itu juga. benar ini menjual nostalgia Iya, ya. kenangan kita ya, yang kenangan Nah, kita dari yang dulu dijual di situ. dari kecil-kecilnya sampai sekarang tetap seperti itu Iya, aja tetap gitu, seperti nggak ada itu. perubahan Nah, gitu ya, Bu tapi ya. ketika misalnya mereka memang mengunggulkan ada nilai nostalgia tadi, mereka sadar nih nostalgia penting, maka jualan kami jualan nostalgia gitu. Nah, tetapi yang bahayanya adalah mereka tidak sadar, misalnya tidak sadar bahwa mereka itu sudah tergerus waktu. Nah, itu juga yang menjadi PR. Makanya menjadi pengusaha itu penting. Iya, Iya. karena harus konsisten juga ya, Bu ya. Harus Iya. tambah ilmu, Ya, tambah ilmu dengan orang-orang sekitar. Makanya hasilnya juga banyak Iya, gitu. Kalau gitu. mau kaya jadi pengusaha. Iya, ya. benar. Ini Iya, sudah panjang betul. lebar ya juga ini perbincangan kita. Nah, untuk kesimpulannya ini gimana nih, Bu? Boleh dari Ibu mana dulu nih? Bu Yati dulu. Ibu Yati boleh. Jadi kalau misalkan gimana ya, untuk mengenai industri halal ini sebenarnya kita masih membutuhkan support yang lebih lagi, seperti yang Dari pemerintah? Iya, dari pemerintah, dari pengusaha, dari berbagai kalangan. Karena tanpa dukungan dari berbagai pihak ini, sebenarnya kita tidak industri halal itu tidak akan terjadi. Iya. Betul kan? Jadi sebenarnya industri halal itu kalau bukan hanya dari misalnya kita mendapatkan logo halal itu sendiri. Bukan hanya dari situ aja ya, Jadi Bu, ya? dari bahan baku yang kita gunakan, cara produksinya, cara memasarkannya, sumber daya yang dipergunakan, itu harus kita perhatikan dulu kebersihannya, sudah sesuai tidak, sesuai dengan anjuran yang agama kita ajarkan. Jadi kalau misalkan masih setengah-setengah, otomatis industri halal tersebut tidak akan terjadi ya, Bu ya. Iya. Jadi dukungan dan prosesnya itu masih perlu kita tingkatkan. Jadi maksudnya di sini kita masih terus belajar, karena industri halal tersebut kalau misalkan untuk daerah, untuk Indonesia sendiri masih belum maksimal ya, apalagi untuk Kota Padang Sidimpuan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa di berbagai negara tetangga kita seperti Thailand dan sekitarnya, yang mayoritas non muslim itu sudah mengembangkan lagi industri halalnya. Karena yang perlu kita ingat bahwa mayoritas penduduk itu adalah muslim. Jadi gitu. iya, jadi kenyamanan, kebersihan dan segala macamnya itu sangat dibutuhkan. Jadi tidak heran kalau misalkan industri halal itu
terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahunnya seperti itu ya. Oh gitu. Itu dari Ibu Yati ya. Kalau dari Ibu Utari apa nih? Oke, dari Bu Yati cerita mengenai Industri halal. Industri halal ya. Ini kalau Ibu tentang apa nih? Industri halal juga saya tambahin dikit. Nah, terkait dengan kenapa sih bahkan negara non muslim itu mengincar pasar halal gitu, halal industri gitu ya. Karena apa? Indonesia terutama itu kan pasar yang besar, Bu. Penduduknya berapa? Banyak sekali. Nah, itu pasar yang besar untuk para pengusaha di luar negeri yang memang melihat halal. Jadi bukan hanya pelaku industri halal tuh bukan hanya muslim saja gitu, bahkan non muslim, negara-negara non muslim aja itu berkecimpung di industri halal. Mereka menjadi pemeran terbaik, terutama misalnya Brazil dengan daging sapi, Australia dengan daging sapinya juga gitu, misalnya Thailand dengan buah dan sayurnya dan sebagainya. Itu dari sisi itu mungkin yang saya tambahkan. Tapi poinnya adalah di sini untuk mengembangkan industri halal itu ada peran pelaku ya, pelaku dari sini pelaku bisnis atau wirausahanya. Wirausaha yang bagaimana sih yang bisa mengembangkan industri halal? Dia yang punya pola pikir yang berkembang atau memiliki pola pikir kewirausahaan yang bersifat growth mindset tadi. Nah, pola pikir yang bersifat growth mindset itu ada 2 poin yang sebenarnya perlu digarisbawahi. Yang pertama, dia mementingkan solusi gitu ya. Ketika ada masalah, bagaimana solusinya gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, adaptable gitu. Dia bersifat adaptif gitu. Pola pikir itu membuat dirinya mudah beradaptasi. Ketika ada ketidakpastian, maka harus seperti apa gitu. Ada COVID, harus bagaimana gitu agar tetap bertahan. Bahkan orang-orang tertentu ya, bisnis-bisnis tertentu itu justru meningkat pesat ketika COVID ya. Orang menganggap bahwa COVID tuh menghancurkan bisnis apapun gitu. Ternyata enggak, banyak bisnis yang justru berkembang ketika COVID. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang bisa mampu melihat peluang. Nah, harapan kita di sini para pendengar masyarakat Padang Sidimpuan itu bisa mengambil peluang yang muncul dari maraknya industri halal gitu. Tadi kita sebutkan industri halal itu tidak hanya di makanan minuman, bahkan rekreasi juga ada gitu ya, wisata ada, kemudian fashion juga ada, kemudian kosmetik dan juga layanan yang lain gitu. Nah, itu dari saya. Bu Yati ada yang ditambahkan? Itu aja tambahannya. Oke, itu ya. Jadi mungkin ada satu lagi. Apalagi itu kan tadi dari produsennya ya. Nah, kita sebagai konsumen juga perlu aware gitu ya, perlu sadar gitu. Kita tuh perlu loh mengetahui suatu produk tuh halal atau enggak tuh. Konsumen tuh perlu tahu gitu loh. Karena apa? Dengan kesadaran konsumen yang makin peduli, maka industri ini akan makin berkembang. Kalau konsumen nggak peduli, mau ditempel logo halal dimanapun, nggak akan ngaruh gitu kan. Sebenarnya logo halal itu kan untuk menyadarkan gitu loh, memudahkan dan menyadarkan. Mudahkan konsumen yang sudah sadar bisa melihat, oh ada logo halal, maka inilah yang saya pilih. Tetapi ada juga manfaat selain itu kan yang tadi sudah paham. Yang belum paham, oh ternyata ada juga loh satu produk itu yang ada logo halal, yang misalnya kulkas berlogo halal gitu kan nggak semua orang tahu gitu. Nah, jadi bisa juga logo halal atau itu sebagai sarana untuk membangun pengetahuan konsumen gitu ya. Itu selain memang memberikan kenyamanan, jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dia konsumsi itu dijamin kehalalannya gitu ya. Nah, dari situ juga maka tadi kesadaran, dukungan tadi penting ya Bu. Dukungan tidak hanya dari pemerintah atau pengusaha, tetapi juga kita sebagai konsumen biar bisa menjadi konsumen yang lebih
cerdas. Iya, cerdas lagi dalam memilih suatu produk ya Bu ya. Ya. Oke, ternyata sangat banyak juga ya tentang industri halal, bukan hanya dari logonya saja, tapi dilihat dari bahan bakunya gimana semuanya, produknya terbuat dari apa gitu ya. Oke, udah panjang lebar juga ya, bahkan sudah lebih ini di formasi pukul 21, tapi nggak apa-apa, itu hal biasa, karena mungkin lebih karena asiknya juga ya. Ini sebelum Anda tutup, ini ada salam-salam dulu nih Bu. Ibu mau salam sama siapa? Mungkin mau salam sama suaminya atau mungkin sama mahasiswanya. Oke, Bu Yati dulu, mahasiswanya tuh banyak tuh. Jadi kalau misalkan ini untuk apa ya, untuk generasi apa milenial ya? Iya, milenial nih, Jadi, milenial. iya. Milenial saya. Oh iya. Saya dong Bu. Di bawah kita itu generasi Y mungkin ya. Iya, Gen Z. Gen Z, Gen ya Z, Gen ya. Z. Gen Z. Kita ya. Jadi itu diharapkan ini untuk lebih apa lagi ya, untuk lebih melihat peluang itu lebih luas lagi. Jangan terpaku dengan pola pikir ataupun pemikiran yang lebih ini. Jadi berwirausaha itu yang harus kita ingat, tidak harus jualan ya Bu ya. Oh, betul. Banyak jasa juga banyak tentang berwirausaha. Jadi lebih pemikirannya harus lebih diluaskan lagi untuk ini, lebih baik lagi ke depannya ya. Oke. Nah, kalau saya titip salam aja lah. Iya, boleh. Saya menyapa dan kirim salam untuk semua sivitas akademika, dari rektor, pimpinan sampai semua dosen dan pegawai, kemudian mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa pasca sarjana terutama program studi S2 Ekonomi Syariah, kemudian mahasiswa saya yang mendengarkan malam ini, mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari sedikit cerita yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk suami dan anak-anak di rumah, terima kasih sudah menunggu Mengizinkan ya. dan mengizinkan ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya, Kawanda. Amin ya rabbal alamin. Oke deh, mungkin itu aja. Nanti Wanda lanjutkan kembali. Stay tune terus di 105 Pro FM, Your Lifestyle.